Halo teman-teman. Sekarang Kak Resa sama Bu Chani. Bu Chani, sapa teman-teman. Halo. Nah, teman-teman, Bu Chani ini sahabat Kak Resa juga. Bu Chani kegiatannya sehari-hari ngapain sih Bu Chani? Ya seperti ibu biasa lah. Ngapain aja tuh? Rumah tangga ya, masak. Teman-teman, rutinitas Bu Chani sebagai seorang ibu itu masak, beberes rumah, dan ya hal-hal rumah tangga lainnya sama kayak ibu-ibu yang lain. Tapi Bu Chani ini punya keunikan, dia juga seorang relawan di Pusat Edukasi Reptil dan Amfibi. Awalnya takut nggak sih Bu sama reptil, amfibi, apalagi ular gitu? Ya awal-awalnya takut, beli jijik dah. Ya lama-lama jadi suka. Lama-lama jadi suka. Jadi kalau udah ada proses, biasanya kita punya perubahan cara pandang dan perilaku atas satu hal atau hal yang lain. Nah, sekarang Kak Resa sama Bu Chani mau berbagi pengalaman sama teman-teman untuk menangani ular yang tidak berbisa ketika berada di sekitar rumah. Jadi pendapat saya bahwa ibu-ibu itu selalu takut dan jijik sama ular sirna ketika ketemu sama Bu Chani. Sekarang kita simak tips dari Bu Chani gimana cara menangani ular tidak berbisa ketika dia berada di sekitar rumah kita. Yuk kita ikutin tipsnya ya. Silakan Bu Chani. Ini ada ular dan cukup besar. Kalau kita ketemu ular sebesar ini, kita nggak boleh tanganin sendiri. Ular ini memang tidak berbisa, tapi dia cukup berbahaya dengan lilitannya. Ini pertama kita usahain biar ularnya posisinya enak dulu nih, karena kalau di atas kayak gini kan bisa bahaya, dia bisa melilit. bisa jatuh, bisa Ke leher. serang ke bagian area wajah juga. Ini cukup berbahaya, jadi kita turunin dulu. Kita coba turunin. Jangan coba turunin. Ya. Kita turunin. Kita Nah, turunin. Oke. bisa di bawah aja di lantai, lebih aman. Maaf, Bu. Nah, Lu pegang dulu. belum kita Usahakan kita angkat badannya ya pakai alat yang safety seperti tongkat atau benda Ya. apapun yang agak sedikit panjang gitu. Karena ukuran Besar. ularnya juga cukup besar dan panjang gitu. Nah, setelah posisi cukup aman kayak gini nih. Nah, siap. Nah, udah gitu kita pakai cara kalau di apa? Kita biasanya bilang ini matador. Jadi kita tutup bagian kepalanya. kepalanya. Bagian kepala ya. Kita tutup bagian kepalanya. Oke, setelah kita tutup, kita raba-raba dulu. lepas Kita raba-raba di dulu. mana, iya. Kita raba-raba dulu. Nah, Tangkap. bagian Iya. kepalanya. Nah, Bu, boleh tangkap, Bu? Nah, sip. Nih. Nah, ini bagian kepalanya udah kita tangkap. Lalu yang lain bantuin ya. Jangan. Iya, enggak. Nah, sip. Para teman-teman yang lain bantuin bagian megang bagian badannya. Badannya Terutama ekor ya yang akan ngelilit gitu. Jangan sampai dia melilit ke bagian teman-teman yang lagi handling. Setelah itu, orang yang lainnya kita buka ini buat masukin ular. Nah, bagian pertama yang dimasukin itu bagian ekor. Untuk kepala kita masukin terakhir. Ekor udah masuk. Oke. Udah. 1, 2, 3, lepas. Sip. Kita putar-putar. sampai panjang. Sip. Kalau udah kita putar-putar, kita jepit biar ularnya nggak keluar ke arah ini. Sip. Kita ikat dan oke, aman. Gimana? Aman? Aman. Udah masuk nih, Kak, ularnya. Itu tips dari Bu Chani, Ajib, sama Angga. Kalau udah aman seperti ini, cari tempat yang jauh dari pemukiman. Kalau teman-teman sulit menemukan tempat itu, boleh panggil orang-orang yang memang paham bagaimana menangani dan bagaimana melepas liarkan kembali ular-ular seperti ini. Iya. Dan ini adalah simulasi bagaimana cara menangani ular yang tidak berbisa ketika dia berada di sekitar rumah. Karena kita sekarang berada di Pusat Edukasi Reptil dan Amfibi. Oke, terus belajar ya. Stay safe, stay wild, and keep exploring. Dah.